Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan cagar budaya berupa candi karena Indonesia memiliki banyak destinasi wisata candi yang menakjubkan. Bahkan cagar budaya candi kita juga menjadi warisan dunia. Kita tentu wajib bangga dan memiliki kesadaran untuk menjaga budaya kita ini. Candi Hindu-Buddha di Indonesia menjadi bukti sejarah bahwa bangsa kita dahulu sudah memiliki peradaban yang maju. Sebagai generasi bangsa kita wajib mengenal sejarah sebagai upaya kita menjaga budaya Indonesia. Mengenal candi-candi mungkin sudah kita peroleh dari bangku sekolah dasar. Itu artinya kita memang harus mengenal sejarah sedini mungkin. Nilai-nilai budaya dalam sejarah bangsa kita tidak luntur pada generasi muda. Berikut ini sejarah, ciri-ciri, dan daftar candi Hindu-Buddha di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Sejarah candi Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia pasti meninggalkan pengaruh dalam kebiasaan atau perilaku masyarakat Indonesia. Apalagi kejayaan dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara akan menciptakan peradaban tersendiri. Peninggalan dari sejarah kejayaan kerajaan tersebut adalah berupa kuil, candi, prasasti, kitab, arca, dan sebagainya. Saat ini, peninggalan-peninggalan tersebut sudah dilestarikan menjadi tempat wisata untuk masyarakat. Jejak yang luar biasa dari keberadaan Buddha di Indonesia adalah Candi Borobudur yang menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Sementara Roro Jonggrang yang ada di abad ke-9 menjadi bukti besar dari relief religius Hindu. Relief pada beberapa candi Buddha dan Hindu juga menggambarkan makhluk spiritual mitos pada kepercayaan Hindu-Buddha seperti dewa, asura, bodhisattva, dan sebagainya. Ciri-ciri candi Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Ciri-ciri Candi Hindu. Pintu masuk Candi Hindu biasa terdapat kepala kala yang dilengkapi dengan rahang bawah. Candi-candi Hindu cenderung lebih ramping. Candi Hindu biasanya berbentuk kelompok beberapa candi dan candi utama berada di belakang candi perwara seperti Candi Prambanan. Candi Hindu biasanya memiliki arca Dewi Trimurti. Candi Hindu memiliki 3 struktur bangunan, yakni Burloka, Bufarloka, dan Svarloka. Candi Hindu biasanya merupakan tempat pemakaman raja dan tempat penyembahan kepada dewa-dewa. 2. Ciri-ciri Candi Buddha. Candi Buddha biasa digunakan sebagai tempat pemujaan. Candi Buddha memiliki 3 struktur bangunan, yakni Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Candi Buddha biasanya memiliki candi utama yang dikelilingi oleh candi-candi di sekitarnya seperti Candi Borobudur. Candi Buddha memiliki relief yang mengisahkan cerita sendiri. Candi Buddha memiliki bentuk bangunan yang cenderung tambun. Pintu Candi Buddha biasanya memiliki kepala kala yang mulutnya menganga tanpa rahang bawah dengan makara ganda di masing-masing sisi pintu candi tersebut. Berikut daftar candi Hindu-Buddha yang terkenal di Indonesia. Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang berada di Magelang, Jawa Tengah yang memiliki bentuk stupa yang didirikan oleh para penganut Buddha Mahayana. Borobudur diperkirakan dibuat sekitar tahun 800-an Masehi di masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 6 teras bujur sangkar 3 pelataran melingkar di atasnya. Pada dinding Candi Borobudur ada 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Bangunan candi ini dimahkotai stupa utama terbesar yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh 3 barisan melingkar berjumlah 72 stupa. Candi utama dikelilingi oleh candi-candi kecil berisi arca Buddha yang tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra Dharma Cakra Mudra. Borobudur merupakan model alam semesta yang dibangun untuk tempat suci yang memuliakan Buddha. Selain itu, candi ini juga digunakan sebagai tempat ziarah untuk umat manusia sesuai dengan ajaran Buddha yang mengalihkan alam nafsu duniawi manusia menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Peziarah biasanya akan masuk candi dari sisi timur dan memulai ritualnya dengan cara berjalan melingkari candi searah jarum jam. Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang berada di Desa Prambanan, antara perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi ini diperkirakan telah dibangun sejak abad ke-9 Masehi di mana bangunan ini dipersembahkan untuk keberadaan Trimurti, yakni Brahmana, Wisnu, dan Siwa.
Candi Prambanan sebenarnya memiliki nama asli Siwagra yang dalam bahasa Sanskerta yang bermakna, rumah Siwa. Berdasarkan prasasti Siwagra, terdapat arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter di ruang utama, Garbagriha. Candi ini yang memperlihatkan bahwa di Candi Prambanan ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Selain jadi salah satu keajaiban dunia berdasarkan situs warisan dunia UNESCO, candi ini juga jadi candi di Asia Tenggara yang terindah. Arsitektur Candi Prambanan memiliki bangunan yang tinggi dan ramping seperti arsitektur Hindu lainnya. Candi utama berupa Candi Siwa sebagai dengan tinggi 47 meter di tengah-tengah kompleks candi yang lebih kecil lainnya. Candi Prambanan diperkirakan ada pada tahun 850 Masehi berdasarkan prasasti Siwagra. Kemudian candi ini terus berkembang di masa kerajaan Medang Mataram saat pemerintahan Balitung Mahasambu. Candi Dieng. Candi Dieng adalah candi warisan mahakarya abad ke-7 dari dinasti Sanjaya yang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Sebelumnya ada sekitar 400 candi yang pernah ada di komplek candi ini. Itulah sebabnya daerah Dieng tempat kumpulan candi ini disebut juga sebagai Kompleks Candi Hindu Jawa. Bukti prasasti yang ditemukan di sana menunjukkan kompleks candi ini sudah ada sejak abad ke-8 dan 9 Masehi sebagai kompleks candi dibangun sebagai perwujudan dari masyarakat atas kebaktian kepada Dewa Siwa dan Sati Siwa atau sang istri Siwa. Dari 21 bangunan di komplek Candi Dieng kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. 4 kelompok bangunan candi berupa ceremonial site atau tempat pemujaan sebagai berikut. Kelompok Candi Gatotkaca, Kelompok Candi Bima, Kelompok Candi Dwarawati, Parikesit, Kelompok Candi Magersari. Selanjutnya kelompok kelima adalah bangunan untuk tempat tinggal atau settlement site yang saat ini hanya terlihat sisa-sisa puing-puingnya saja di sekitar komplek Candi Arjuna. Sedang dalam proses pelestarian, baru-baru ini juga ditemukan komplek candi yang lain, yakni Candi Setyaki. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo merupakan cagar budaya peninggalan candi dari ajaran Hindu di Indonesia yang terletak di Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini berada di lereng Gunung Ungaran dengan 9 buah candi yang berada di tempat yang berbeda-beda dengan jarak yang lumayan jauh. Raffles adalah penemu Candi Gedong Songo pertama kali pada tahun 1804 dan menjadi peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra abad ke-9 atau sekitar tahun 927 Masehi. Candi ini hampir sama dengan kompleks Candi Dieng di Wonosobo. Letak candi ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, jadi suhu udara di kompleks ini cukup dingin, berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. 9 Candi Gedong Songo yang tersebar di lereng Gunung Ungaran ini memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Di objek wisata ini juga ada pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang, area perkemahan, wisata berkuda, dan beberapa fasilitas lainnya. Candi Penataran. Candi Penataran adalah bangunan candi peninggalan ajaran Hindu Siwaistis yang berada di Desa Penataran, Ngelegok, Blitar, Provinsi Jawa Timur. Candi ini menjadi candi termegah dan terluas di Jawa Timur yang berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di sebelah utara Blitar. Candi Penataran sudah ada di masa Raja Srengga dari Kerajaan Kediri pada tahun 1200 Masehi berdasarkan pada peninggalan prasasti candi ini. Setelah itu candi ini digunakan hingga masa kekuasaan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit pada tahun 1415. Isi Kitab Desawarnana atau biasa juga disebut Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 menyebutkan bahwa Candi Penataran merupakan bangunan suci atau palah, artinya adalah bahwa candi tersebut dahulu sempat dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan berkeliling di Jawa Timur. Candi Plaosan. Candi Plaosan adalah salah satu kompleks candi Buddha di Indonesia yang berjarak kurang lebih 1,5 km dari kompleks Candi Prambanan. Kompleks Plaosan terbagi menjadi 2, yakni Candi Plaosan Lor berada di utara dan Candi Plaosan Kidul berada di selatan. Kompleks candi ini memiliki pahatan yang sangat halus dan rincin seperti pahatan yang ada di Candi Borobudur. Candi Plaosan ini dibuat saat Rakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramudawardhani. Hubungan percintaan Rakai Pikatan dan Pramudawardhani menimbulkan banyak kecaman dan penolakan karena berbeda agama.
Pada saat itu, Rakai Pikatan menganut agama Hindu karena berasal dari dinasti Sanjaya, sedangkan Pramodawardhani menganut agama Buddha karena berasal dari dinasti Shailendra. Candi ini kemudian dibuat Rakai Pikatan sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri, dan candi ini juga menjadi tanda bahwa ia memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda. Candi Sewu. Kompleks Candi Sewu merupakan bangunan candi yang berdiri di abad ke-8 yang berada di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Bangunan candi ini diperkirakan sudah berusia lebih tua daripada Candi Prambanan. Sebenarnya candi yang ada di kompleks candi ini berjumlah 249 candi. Namun oleh masyarakat setempat candi ini dinamakan Sewu, yang berarti 1000 dalam bahasa Jawa karena jumlahnya yang banyak. Penamaan Candi Sewu ini berdasarkan kisah legenda dari Roro Jonggrang yang meminta dibuatkan 1000 candi dalam semalam. Alamat lengkap kompleks Candi Sewu adalah berada di Desa Bugisan Bener, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Kalasan. Candi Kalasan adalah salah satu candi peninggalan Buddha yang berada di Desa Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini terletak di 16 km ke arah timur dari kota Yogyakarta. Hampir serupa seperti candi Buddha lainnya di Indonesia, Candi Kalasan juga memiliki ciri khas, terutama kesamaan pada candi-candi yang berada di Jawa Tengah ataupun Yogyakarta. Prasasti Kalasan menjadi bukti sejarah dari pembangunan candi ini yang sebelumnya ditemukan tidak jauh dari ditemukannya lokasi candi. Prasasti Kalasan ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari bertahun 700 Saka atau sekitar 778 Masehi. Dalam prasasti tersebut, pembangunan Candi Kalasan bermula dari nasihat para pemuka agama di zaman Wangsa Shailendra yang memerintah untuk membuat tempat suci. Itulah penjelasan tentang sejarah, ciri, dan daftar candi Hindu Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam satu karakter.